Nama Janika Trisa, NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara lembaga menjaga kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Karena kepatuhan syariah dianggap sebagai salah satu ciri khas yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Tingkat kepatuhan syariah juga mencerminkan akuntabilitas dan integritas dari lembaga keuangan syariah. Menurut narasumber yang kami wawancarai yaitu Bapak Husen, cara lembaga menjaga kepatuhan syariah yaitu yang pertama, melaksanakan SOP yang sesuai yang telah dilakukan oleh pengurus pusat. Kantor pusatnya di Pasuruan karena semakin meluas semakin banyak cabangnya, maka menjadi BMT UGT Nusantara. Dan dalam melaksanakan SOP di syariah, jika ada pencairan pembiayaan yaitu ada yang namanya akad agar menjadi halal, ada akad kafalah, murabahah, dan lain sebagainya. Dan di lembaga struktur BMT UGT Nusantara ini juga ada yang namanya Dewan Pengurus Syariah atau DPS, yaitu yang mengawasi terkait bagaimana kelancaran lembaga ini sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan program usaha. Dan dalam DPS ini diketuai atau dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Saleh, anggotanya ada Kiai Haji Abdul Ghafur, dan ada yang namanya tim audit. Jaminan kepatuhan syariah dalam kegiatan keuangan Islam sendiri dapat diukur melalui praktik audit syariah, yang mana sangat penting dalam meningkatkan integritas lembaga keuangan syariah. Perkenalkan, nama saya Farida Putri dengan NIM 1264062131184. Di sini saya akan menjelaskan peran lembaga dalam menstabilkan ekonomi syariah. Peran lembaga dalam menstabilkan ekonomi syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama, BMT syariah ini harus menyalurkan pembiayaan yang baik, di mana ketika ada pihak nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, maka diberikan analisis terlebih dahulu mengenai data dari nasabah. Menanyakan mengenai dana yang akan dipinjamkan untuk keperluan apa, karena sistemnya ini koperasi, jadi uang dari anggota akan disalurkan kepada pihak nasabah yang ingin meminjamkannya. Kedua, dari dalam proses pencairan atau penyaluran dana, pembiayaan tersebut harus dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Ketiga, selanjutnya anggota nasabah harus memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh BMT tersebut terkait dengan pembayaran angsuran. Terakhir, pihak nasabah harus memenuhi SOP yang telah ditetapkan, baik nasabah yang menitipkan uang pada pihak BMT dalam bentuk tabungan, deposito, maupun simpanan biasa, maka semuanya berada dalam BMT tersebut, baik nasabah maupun anggota lainnya harus memenuhi SOP agar terjalin kenyamanan bersama antara pihak BMT dan nasabah. Perkenalkan, saya Seli Pramudia Wardani, NIM 103, akan menjelaskan pertanyaan yaitu dukungan pemerintah seperti apa dalam pengembangan lembaga di BMT Nusantara ini. Karena BMT ini berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM, salah satu dukungannya adalah penyaluran dana LPDP. LPDP sendiri merupakan lembaga pengelola dana bergilir yang merupakan satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergilir untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Dana bergilir itu adalah dana yang dialokasikan Kementerian Koperasi dan UMKM dalam kegiatan perkuatan modal kepada pemilik usaha baik kecil, menengah, ataupun sebagainya. Menurut Bapak Husein, pada bulan September lalu ada pencairan sebesar 130 miliar dari dana LPDP yang dilakukan dengan 2 tahap pencairan. Tahap pertama sebesar 100 miliar dan tahap kedua sebesar 30 miliar. Dan ini dicairkan pada kantor pusat. Kemudian disalurkan pada kantor cabang yang dinilai perlu untuk mendapatkan suntikan dana. Lalu dari kantor cabang ini nanti disalurkan kepada anggota. Namun untuk menyalurkannya juga harus sesuai SOP yang ada, yaitu harus dengan ketentuan pusat, di mana dalam penggunaan tidak boleh digunakan untuk hal yang dilarang oleh prinsip syariah. Namun pemerintah pun juga tidak semerta-merta memberikan dana, tetapi juga akan dicek secara berkala apakah lembaga ini layak atau tidak. Perkenalkan, nama saya Elsa Rahman Nurfanisa, NIM terakhir 016. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan pertanyaan tentang kendala dan tantangan yang seperti apa yang dihadapi lembaga dalam menghadapi ekonomi syariah agar mampu berkembang pesat di Indonesia khususnya. Jadi perlu diketahui dan perlu digarisbawahi bahwasannya setiap lembaga keuangan, entah itu syariah maupun konvensional, mempunyai suatu tantangan ataupun kendala.
Dan saya sudah melakukan riset bersama kelompok saya, yaitu pada BMT UGT Nusantara Tulungagung. Itu mempunyai satu kendala dan tantangan, yaitu yang pertama, masih kurangnya literasi terhadap masyarakat, khususnya terhadap lembaga keuangan syariah. Jadi inilah yang mempunyai atau menyebabkan suatu tantangan dan kendala, karena masih minimnya literasi masyarakat terhadap apa sih itu sebenarnya lembaga keuangan syariah, benefit yang seperti apa yang kita dapatkan apabila kita masuk ke dalam lembaga keuangan syariah. Itu masih minim atau masih kecilnya literasi masyarakat terhadap hal itu. Kemudian berikutnya yaitu kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah. Meskipun dalam wawancara kita, kelompok kita, BMT UGT Nusantara Tulungagung ini menyebutkan mereka sebenarnya mempunyai dukungan dari pemerintah, tapi persentasi yang pemerintah berikan atau dukungan pemerintah berikan itu masih relatif kecil. Jadi kalau dibandingkan antara lembaga konvensional dan lembaga syariah, itu jauh lebih berbeda dukungannya. Dan ini yang dirasakan dalam lembaga keuangan syariah, promosi atau dukungan yang diberikan pemerintah relatif kecil. Ini merupakan menjadi suatu tantangan dan kendala. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah terbatasnya pelayanan. Selain kurangnya dukungan dari pemerintah, literasi masyarakat, mereka juga merasakan pelayanan mereka juga terbatas. Entah itu dari pihak sisi SDM, mungkin dari SDM konvensional itu jauh lebih banyak, mungkin jauh lebih mumpuni. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya di BMT UGT Nusantara ini juga pasti ada, tetap ada SDM yang mumpuni juga, namun persentasinya cukup kecil kalau dibandingkan dengan lembaga konvensional. Saya Maharani Putri Debslaningrum dengan NIM akhir 110. Apa strategi lembaga agar bisa bersaing secara pangsa pasar di era digital, atau cara mencari anggota atau target lembaga? Pada lembaga UGT ini, mereka memiliki berbagai macam strategi agar lembaga bisa bersaing secara pangsa pasar di era digital. Yang pertama adalah mereka selalu menjaga SOP lembaga yang mereka miliki. Yang kedua adalah mereka mempromosikan produk-produk lembaga yang mereka miliki, di mana produk-produk ini memiliki masing-masing fungsi yang berbeda-beda. Ada dua jenis produk lembaga yang mereka miliki. Yang pertama adalah produk simpanan, dan yang kedua adalah produk pinjaman. Produk simpanan sendiri itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah tabungan umum syariah, yang kedua adalah tabungan haji, yang ketiga adalah tabungan umroh, yang keempat adalah tabungan Idul Fitri, yang kelima adalah tabungan peduli siswa, yang keenam adalah tabungan kurban, yang ketujuh adalah simpanan berjangka. Sedangkan produk pembiayaan mereka yang pertama seperti UGT PAT atau pembiayaan agunan tunai, yang kedua adalah UGT PJE atau pembiayaan jaminan emas, yang ketiga adalah UGT MUB atau modal usaha barokah, yang keempat adalah UGT MTA atau multiguna tanpa agunan, yang kelima adalah UGT KBB atau kendaraan bermotor barokah, yang keenam adalah UGT PBE pembelian barang elektronik, yang ketujuh adalah UGT PKH atau pembiayaan kafalah haji, yang kedelapan adalah UGT MJB atau multi jasa barokah, yang kesembilan adalah UGT MGB atau multi gria barokah, dan yang ke-10 adalah UGT MPB atau modal pertanian barokah. Strategi ketiga yaitu mereka selalu mengutamakan kenyamanan nasabah. Salah satunya dengan adanya aplikasi mobile UGT, di mana nasabah tidak perlu datang langsung ke kantor UGT. Strategi yang keempat adalah tidak terdapat potongan biaya administrasi per bulan saat menabung. Bahkan nasabah pun dapat mendapatkan biaya tambahan tabungan tergantung pada besaran tabungan yang mereka miliki. Saya Anggun Widiasi dengan NIM 005. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir dengan pertanyaan, apakah BMT UGT Nusantara mempunyai suatu fitur aplikasi yang mempermudah akses nasabah? Tentu saja BMT UGT Nusantara ini memiliki fasilitas mobile UGT. Mobile UGT ini merupakan mobile banking sejenis dengan BRI Mobile. Mobile UGT ini memiliki banyak fitur. Di antaranya yang pertama ini bisa digunakan untuk melihat saldo. Kemudian bisa juga digunakan untuk melihat angsuran jika memiliki pembiayaan maupun hutang. Untuk pembelian pulsa listrik maupun data, bisa juga untuk pembayaran e-tol.
bisa digunakan untuk transfer sesama rekening BMT maupun antar bank, serta ada fasilitas untuk bersedekah. Kebanyakan nasabah BMT UGT Nusantara sudah menggunakan aplikasi mobile UGT ini. Keunggulan dari mobile UGT ini yaitu tidak adanya biaya administrasi, sehingga semakin besar tabungan, maka semakin besar pula bagi hasilnya.